Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Guru Kiai Haji, Bapak dan Guru Haji Aswar Anas Mas'ud Abdullah. Yang sama-sama kita hormati Kakek dan Guru Kakek Ustaz Haji Muhammad Masykur. Yang sama-sama kita hormati pengurus pondok pesantren Sa'adatul Darmain, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada malam yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah, berkat jerih payah beliaulah, berkat dakwah beliaulah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kita bisa mengenal yang namanya Islam yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Lebih-lebih berkat akhlak beliaulah semua umat manusia yang ada di bumi ini secara tidak langsung berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Karena di dalam hadis sendiri mengatakan Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Apa artinya jemaah sekalian? Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka daripada itu marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pada malam ini saya akan menyampaikan satu saja pidato, yaitu hikmah meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Kita sudah tahu ya, jemaah sekalian, kita sudah tahu bahwa Allah itu Maha mendengar segala apa yang terdengar maupun yang tidak terdengar. Contohnya yang terdengar sekalian. Contohnya segala yang diucapkan, apa yang kita ucapkan yang keluar dari mulut kita itulah yang terdengar. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita yakin bahwa Allah itu mendengarkan kita setiap saat? Tentunya dengan sering-sering berdoa, dengan sering-sering berdoa dan tidak lupa juga mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Jadi kita tidak heran jemaah sekalian melihat bapak dan guru kita, Pak Ketua dan pengurus pondok pesantren dan yang lain-lain yang keluar, yaitu berupa doa yang keluar dari mulut beliau. Ya. Jadi kita tidak heran juga melihat jemaah-jemaah kita yang ada di luar, guru kita mengucapkan doa-doa kembali kita dengan kedip-kedip mudah-mudahan kita dan lain-lainnya. Yang kedua, kaitannya Allah Maha mendengar segala yang tidak terdengar, yaitu suara hati kita ya, suara hati kita yaitu bagaimana cara kita membuktikannya dengan sering-sering berprasangka baik kepada orang, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan prasangka baik jemaah sekalian, ada satu kisah ya. Ada satu kisah di mana kisah ini terdiri dari seorang pengawal dan seorang raja ya. Di mana pengawal ini kita kenal enggak ada di Raja Penuh. Mungkin itu baik, insya Allah enggak ada jemaah sekalian. Nah, pada suatu hari pengawal dan raja ini pergi ke hutan ya,
Dia pergi ke hutan. Nah, di tengah hutan tiba-tiba subul tombak. Tiba iman raja nenek. Akhirnya iman raja nenek bolong aja masih bolong. Apa kata malam ini bang ini dan mungkin itu baik, insya Allah. Yuk, bolong iman dong, para bagus. Kata lagi dah, astagfirullah. Ada nenek. Terus, kita kalau boleh dah. Taman penjara nenek, kawan nenek. Bolong iman dong, para bagus. Akhirnya pelawan itu dimasukkan penjara, ya. Dan akhirnya pelawan itu ditanya balik kepada pelawan yang memasukkannya penjara itu. Pelawan, apa yang diucapkan setelah dia dimasukkan di dalam penjara itu? Mungkin itu baik, insya Allah. Nah, mendoakan nama penjara cuma sekalian. Pernah yang balik Raja Indonesia kita pernah juga dengan mungkin guru doang sih, bagus doang kok. Pada suatu hari Raja Nenek lalu di tengah hutan kumpul dah jemaah sekalian, kumpul dah di tengah hutan. Raja ini tiba-tiba tersesat dia, tersesat di dalam sumur. Nah, di dalam hutan beliau Raja ini melihat sekumpulan orang yang menyembah berhala jemaah sekalian, menyembah patung. Dan sekumpulan ini setiap tahun diberikan berhalanya itu tumbang, ya, tumbang setiap tahun harus tumbang. Dan raja ini pun tertangkap oleh si penyembah berhala ini. Pada seketika dia tertangkap, ketika hendak dibunuh oleh sekumpulan berhala ini, kaum berhala ini bilang begini, jangan bunuh dia. Kolong imana dia, nakalku kolong imana. Tembiang rajanda, tembiang Tuhan, nakalku tumbalak jasad yang tidak wujud. Dan akhirnya beliau raja ini dilepas, jemaah sekalian, dilepas. Dan di sanalah raja itu sadar akan kata yang diucapkan oleh pengawal tadi. Negara, oh tentu kan pengawal nono. Juga ada doang bagus ternyata orang Eno. Dan akhirnya raja ini balik lagi ke istananya dan mengunjungi pengawalnya. Apa dia punya pengawalnya? Nah, raja mau. Lalu dia bilang apa kebaikan memimpin tamang penjara? Jika saya pergi ikut dengan raja, mungkin raja tidak akan berjumpai saya lagi. Mungkin saya yang menjadi tumbalnya. Oh tentu. Dan akhirnya raja itu sadar ya mas sekalian akan segala sesuatu yang terjadi pada kita. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hikmah atau keuntungan. Jadi setiap makna yang kita ambil dalam kisah ini jemaah sekalian, setiap apa yang kita temui, setiap apa yang terjadi pada diri kita, baik buruk maupun tidak buruk, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah apa yang bilang pejuang di Melayu, kamu silam, itu kamu silam, ayo buat apa yang lalu awan kuda ada perasaan terbaik sama sekalian. Awan itu mungkin sampai Tuhan, sampai alat bagusnya. Dan akhirnya timbullah ketenangan pada diri kita jemaah sekalian. Timbullah ketenangan karena ketenangan sesungguhnya, karena perasaan terbaik itulah yang memunculkan ketenangan pada diri kita ya. Ya, justru sebaliknya perasaan buruklah yang memulaikan pertengkaran di antara kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.